Menteri Kesehatan menyebut tarif BPJS perlu untuk dinaikkan karena belanja kesehatan masyarakat juga naik dari tahun ke tahun sekitar 15%. Bahkan jumlah ini melebihi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto. Lalu apakah kenaikan tarif ini akan sejalan dengan peningkatan pelayanan BPJS? Berikut segmen telusur kasus, dilema tarif BPJS naik, perlu atau tidak. Tolong sebutkan satu rumah sakit di mana asal klaimnya beres, itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Tarif BPJS akan mengalami kenaikan pada tahun 2025. Kabarnya salah satu alasannya karena banyak pengguna yang belum membayar iuran. Apakah ini menjadi satu-satunya alasan kenaikan BPJS pada tahun 2025 ini? Dan bagaimana dengan pelayanannya? Apakah ikut meningkat? Ikuti penelusuran kami. Pemerintah rencananya akan menaikkan tarif iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN atau BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Hal ini menyusul penerapan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS pada Juli 2025. Tak hanya itu, iuran BPJS Kesehatan juga belum disesuaikan dalam 5 tahun terakhir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan diperlukan sebab belanja kesehatan masyarakat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sekitar 15%, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto. Pada tahun 2023, total belanja kesehatan mencapai 614,5 triliun rupiah atau naik 8,2% dari tahun sebelumnya, yakni senilai 567,7 triliun rupiah. Itu kan agak menyedihkan juga gitu kan. Kalau kita bilang ke karyawan kita, supir kita naik gajinya nggak naik selama 5 tahun gitu kan. Padahal inflasi 15%, kan nggak mungkin. Jadi memang ini bukan sesuatu yang populer, tapi ngomong itu kan. Kalau nggak kita nanti di ujung-ujung meledak aja malah bahaya. Namun ternyata ada alasan lain di balik rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, yakni ancaman pilot. BPJS Kesehatan mencatat defisit sebesar 9,56 triliun rupiah pada tahun 2024. Defisit ini dihitung dari pendapatan BPJS Kesehatan yang mencapai 165,73 triliun di tahun 2024. Sementara beban jaminan kesehatan mencapai 174,9 triliun rupiah. Salah satu alasannya karena ada ketimpangan antara pendapatan iuran dengan pembayaran beban manfaat, terutama pasca pandemi COVID-19. Tingkat kepesertaan nonaktif BPJS Kesehatan bahkan mencapai 55.428.755 jiwa per Desember 2024. Sekali lagi untuk tahun 2000 sampai 2024 ya. Ini tentu sekarang masih sehat, tapi suatu ketika nanti ya kalau tidak ada intervensi yang cukup bagus, dan kami tadi sebagai anggota yang dibentuk DJSN itu membuat senario-senario. Peserta mandiri ini memang kenaikan iuran di tahun 2020 di Perpres 64 2020 itu memang menyebabkan hingga saat ini ada hampir 50% peserta kelas mandiri itu menunggak. Nah, masyarakat peserta kelas 3, kelas 2, kelas 1 yang menunggak ini disandera oleh tunggakannya sehingga tidak dapat jaminan. Kalau dia naik pun, masalah tunggakan hingga selesai, mereka mau naik 1 perak pun udah susah. Karena apa? Tunggakannya belum selesai. Nah, ini yang memang saya sih mendorong, kalaupun ada kenaikan iuran untuk peserta mandiri, maka harus dimulai dengan bagaimana menyelesaikan tunggakan iuran ini. Yang memang dalam beberapa kesempatan juga disampaikan adanya amnesti, yaitu pemotongan tunggakan ya. Bagi yang masyarakat miskin ya harus di write off 100% karena apa aja dia miskin. Rencana kenaikan tarif karena iuran mandek tak menjadi satu-satunya permasalahan BPJS Kesehatan. Namun, pending claim atau klaim yang ditahan BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit juga menjadi sandungan.
Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Arsi Iing Ihsan Hanafi Kelimpungan menerima keluhan dari rumah sakit yang klaimnya mandek sejak Agustus 2024. Dari 211 rumah sakit swasta di Jawa, Bali, dan Kalimantan, pada Agustus 2024 rata-rata klaim mandek mencapai 14%. Artinya, hanya 84% pengajuan klaim rumah sakit yang dinyatakan layak oleh BPJS Kesehatan. Total nominal klaim mandek setara dengan 395,6 miliar rupiah. Sementara pada bulan berikutnya naik 16,2% mencapai 396,5 miliar rupiah. Kemudian pada Oktober 2024, klaim mandek tiba-tiba melonjak menjadi 19,6% mencapai 575,4 miliar rupiah. Pending klaim tak hanya dialami rumah sakit swasta. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi mencatat rata-rata klaim mandek perlahan merangkak sejak Juli hingga Oktober 2024. Saya tekankan di sini, sampai 2025, BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu, waduh bunyinya gagal bayar, 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada, tolong sebutkan satu rumah sakit di mana asal klaimnya beres, ya, artinya itu tidak ada dispute ya. Kalau dispute itu diagnosisnya masih dispute gitu ya, masih belum diputuskan ya, atau pending klaim ya. Itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Meski klaim tertahan ini belum tentu berkorelasi langsung mengapa banyak iuran tidak dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan, namun timbul menyebut bahwa pelayanan BPJS yang kerap dicap buruk menjadi salah satu alasan. Meski dirinya berpendapat kenaikan tarif iuran diperlukan, usai 5 tahun tak ada perubahan tarif. Yang sangat signifikan itu pendapatan iuran. Jadi, kalau ditanya dari landas yuridisnya, dari sosiologisnya bahwa memang ada kenaikan yang sudah 5 tahun ini tidak naik istilahnya, dan juga rasio klaimnya sudah 106%, maka menurut saya memang harus ada kenaikan iuran. Ini konsekuensi logis dari memperpanjang keberlanjutan program JKN. BPJS pasal 23 mengamatkan BPJS harus terus meningkatkan pelayanan untuk efektivitas efisiensi. Nah, tetapi memang kalau kita bicara soal pelayanan, kan bukan hanya BPJS yang melakukan itu. Ada rumah sakit, ada juga bagaimana rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Bagaimana juga dengan farmasinya, bagaimana juga dengan alat kesehatan dan sebagainya. Demikian juga pengawas penegakan hukum dari kementerian. Ini semuanya berkolaborasi sehingga harusnya memang semua pihak ini mendukung peningkatan pelayanan. Wacana kenaikan tarif BPJS Kesehatan bukan baru kali ini mencuat ke publik. Meski menimbulkan pro kontra, namun hingga saat ini kenaikan tarif masih menjadi pembahasan. Kalau untuk kebaikan ya setuju-setuju aja sih. Selama ini juga proses berobat atau gimana nggak ada kendala, alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya sebenarnya sih agak keberatan Kak gitu, karena melihat dari upah yang ada aja sekarang pemerintah Pemprov DKI itu kan 5,3 ya. Sebenarnya sih kalau bisa diturunkan aja lagi gitu atau standar lah gitu. Karena melihat beberapa keluarga yang ada, mungkin ada yang mampu, ada yang tidak, seperti itu Kak. Ya untuk kelas bawah sih ya jangan terlalu tinggi lah kenaikan harga BPJS-nya itu. Kasihan. Kalau bisa sih jangan dulu lah. Masih banyak keperluan yang lain gitu. Mendingan yang ada dulu aja dijalankan. Nah, kalau nanti emang udah ini baru bolehlah naik. Tapi jangan sekarang dulu lah. Itu aja sih. Setelah 5 tahun tidak mengalami kenaikan, tarif BPJS Kesehatan rencananya akan naik pada tahun 2025. Tentunya dengan harapan pelayanan ini juga ikut meningkat. Kalau menurut Anda, setuju atau tidak dengan kenaikan tarif BPJS ini? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.